bersama aku, Nurul Badriah, dari Universitas Sahid Jakarta, jurusan akuntansi. Nah, konten ketujuhku ini aku akan membahas tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Jangan di skip ya guys, tonton terus sampai habis. Kita beranjak ke materi, kalian pasti pernah kan ya, dan sering banget berkomunikasi. Nah, di dalam komunikasi tersebut pasti kalian menggunakan bahasa. Kalian tahu nggak sih, apa sih bahasa itu? Nah, untuk mengetahui apa itu bahasa, yuk mari kita bahas. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Plato. Menurut Plato ini, bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantara onomata atau nama benda dan remata atau ucapan yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Yang kedua, ada Ferdinand de Saussure. Bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa, setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. Dan yang ketiga ada Bill Adams. Definisi bahasa adalah suatu sistem pengembangan psikologi individu dalam sebuah konteks intersubjektif. Dan yang keempat ada Wahyu Wibowo. Dalam bukunya Otonomi Bahasa 7, Sastra Tulis Pragmatik bagi Praktisi Bisnis dan Mahasiswa 2001. Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang bersifat arbitre dan konvensional. Nah, jadi kesimpulan dari pengertian bahasa di atas itu adalah bahasa merupakan kumpulan kata di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna dan hubungan abstrak dengan suatu konsep. Setelah kita tahu apa bahasa itu, pengertian bahasa itu seperti apa, kita akan berlanjut ke bagian sejarah bahasa Indonesia. Slide selanjutnya akan membahas tentang rumpun bahasa di dunia. Nah, rumpun bahasa sendiri ini mempunyai pengertian, yaitu sekumpulan bahasa-bahasa yang mempunyai perintis yang sama, yaitu bahasa purba dari rumpun tersebut. Nah, rumpun bahasa yang pertama ini adalah bahasa Indo-Jerman atau biasa yang disebut dengan Indo-Jerman. Yang kedua ada bahasa Eropa. Nah, bahasa Eropa ini seringkali dipertuturkan di Uni Eropa dan wilayah sekitarnya. Yang ketiga ada bahasa Semit. Semit ini merupakan sebuah kelompok bahasa yang dipertuturkan oleh lebih dari 200 juta jiwa, terutama di Timur Tengah Afrika Utara dan Afrika Timur. Dan yang keempat ada bahasa Arab. Bahasa Arab sebagai bahasa yang paling dekat dengan rumpun bahasa Semit. Bahasa ini mempunyai posisi yang lebih dibanding dengan bahasa-bahasa lain dari rumpun bahasa Semit. Yang kelima ada bahasa Atlai. Nah, bahasa Atlai ini merupakan sebuah rumpun bahasa yang digunakan oleh suku-suku bangsa Atlai, yaitu Asia Tengah. Yang keenam ada bahasa Jepang. Rumpun bahasa Japonik atau Jepang Rikyu adalah sebuah rumpun bahasa utama di dunia. Bahasa Jepang ini yang dipertuturkan di pulau-pulau utama Jepang serta bahasa-bahasa Rikyu yang dipertuturkan di Kepulauan Rikyu. Nah, merupakan bagian dari rumpun bahasa ini. Yang ketujuh ada Austronesia atau kadang yang biasa disebut dengan bahasa kepulauan. Merupakan sebuah rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya di dunia.
Dan yang kedelapan ada bahasa Asia, sebuah rumpun bahasa-bahasa yang dipertuturkan di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Di antara bahasa-bahasa yang termasuk rumpun bahasa ini, hanya bahasa Vietnam, bahasa Khmer, dan bahasa Mon yang mempunyai catatan sejarah yang panjang. Dan bahasa Vietnam dan bahasa Khmer berstatus sebagai bahasa resmi atau masing-masing di Vietnam dan di Kamboja. Sementara bahasa Santali dan bahasa Khasi masing-masing berstatus sebagai bahasa resmi di tingkat negara bagian di India. Nah, dari kedelapan rumpun bahasa di dunia, kita akan lebih menjelaskan mengenai rumpun bahasa Austronesia. Di dalam rumpun bahasa Austronesia ini dibagi menjadi dua sub rumpun bahasa. Yang pertama ada sub rumpun bahasa Austronesia dan yang kedua ada sub rumpun bahasa Austroasia. Nah, di sub rumpun bahasa Austronesia ini memiliki kembali dipecah menjadi dua bahasa, yaitu yang pertama bahasa Austronesia Timur atau biasa disebut dengan Oseani, dan yang kedua ada bahasa Austronesia Barat atau yang biasa disebut dengan Nusantara. Di bahasa Austronesia Timur terdiri dari Polinesia yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya kepulauan, merupakan gugus kepulauan dari Oseani dari 1000 kepulauan yang tersebar di Samudra Pasifik Tengah dan Selatan. Yang kedua yaitu Melanesia, nama lainnya yaitu Pulau Hitam, gugus kepulauan yang memanjang dari Kepulauan Nusa Tenggara Timur di Indonesia dan lalu ke timur sampai Pasifik bagian barat serta utara dan timur Laut Australia. Ketiga ada Mikronesia, sebuah negara kepulauan berdaulat di Samudra Pasifik yang terdiri dari 4 negara bagian dari barat ke timur. Sedangkan Austronesia Barat atau Nusantara ini terdiri dari yang pertama ada Formasa yang berasal dari Portugis yang berarti harfiah cantik atau molek, dapat merujuk kepada Pulau Formasa di Selat Taiwan, Pulau Formasa di Selat Brasil, dan Pulau Formasa di Selat Argentina. Kedua ada bahasa Tagalog. Ini sebuah bahasa yang dipertuturkan secara luas di Filipina. Yang ketiga ada bahasa Melayu, kelompok etnik Austronesia yang menghuni Semenanjung Malaya. Yang keempat ada bahasa Jawa, sebuah pulau di Indonesia dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia. Dan yang kelima ada bahasa Dayak, nama yang diberi oleh penjajah kepada penghuni pendalaman Pulau Borneo yang mendiami Pulau Kalimantan. Dan yang terakhir ada bahasa Bali, sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kota provinsinya bernama Denpasar. Di slide selanjutnya ini akan membahas tentang salah satu bukti bahwa Indonesia berasal dari bahasa Melayu adalah yang pertama, ditemukannya prasasti Telaga Batu di Kerajaan Sriwijaya, dan yang kedua, bahasa Melayu digunakan di zaman Kerajaan Malaka pada saat itu ya. Di slide selanjutnya ini yaitu peristiwa pertumbuhan bahasa Indonesia. Yang pertama ada ejaan Van Ophusen pada tahun 1901. Pada tahun 1901 disusun ejaan pertama yaitu ejaan Van Ophusen dan pada tahun 1908 berdirinya Balai Pustaka. Nah, ejaan Van Ophusen ini merupakan ejaan yang digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda. Yang kedua ada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada tahun 1928 ini terjadi Sumpah Pemuda, yaitu penentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang ketiga ada Kongres Bahasa
pertama di Solo pada tahun 1938. Tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia pertama digelar di Solo. Yang keempat, ada peresmian bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu pada tanggal 18 Agustus 1945, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 ini diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 sebagai bahasa negara. Dan yang kelima, ada ejaan Sowandi atau Republik 1947 tanggal 19 Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan kedua dibuat menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Sowandi atau ejaan Republik. Yang keenam ada Bahasa Indonesia, Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan pada tahun 1954. Yang keenam ada Rancangan Ejaan Pembaharuan pada tahun 1956. Dan yang ketujuh ada Rancangan Ejaan Melindo atau Melayu sampai Indonesia pada tahun 1961. Dan yang kesembilan ada Rancangan Ejaan Lembaga Bahasa Kesusastraan atau LBK pada tahun 1966. Dan yang ke-10 ada ejaan yang disempurnakan pada tanggal 17 Agustus 1972. Pada tanggal 16 Agustus, ejaan yang disempurnakan ini atau yang biasa kita sebut dengan EYD diresmikan dan mulai diberlakukan secara resmi mulai tanggal 31 Agustus 1972. Dan yang terakhir ada Kongres Bahasa Indonesia ke-6 pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1933 berhasil membentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Nah, setelah mengetahui sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia itu bermula, kita akan berlanjut pada kedudukan bahasa Indonesia. Di set selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Nah, kedudukan bahasa Indonesia tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di mana ikrar tersebut berbunyi sebagai bahwa di dalam ikrar tersebut berbunyi, kami putra dan putri bangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus atau pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa Indonesia tulis. Nah, yang pertama yaitu bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang dimana melibatkan lembaga-lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga Indonesia. Yang kedua, ada bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan. Dan yang ketiga, ada bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Dan yang keempat, ada bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah maupun swasta. Dan yang kelima, ada bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia ini. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Digunakan sebagai komunikasi utama secara nasional. Nah, bahasa Indonesia memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional
dan yang kedua sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa nasional ini mempunyai sub-sub tersendiri, yaitu yang pertama, bahasa sebagai identitas nasional. Lambang identitas nasional bahasa Indonesia kita junjung di samping bendera merah putih dan lambang negara kita. Yang kedua ada lambang kebanggaan bangsa. Lambang kebanggaan bangsa ini bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita. Bahasa Indonesia kita pelajari dan kita kembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa kita bina. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi. Nah, alat komunikasi ini sebagai alat penghubung antar suku bangsa lain dengan yang lainnya. Yang keempat ada alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar suku bangsa yang terdapat di penjuru seluruh wilayah Indonesia ini. Yang kedua yaitu bahasa negara. Nah, bahasa negara ini dibagi juga menjadi beberapa sub. Yang pertama ada bahasa resmi kenegaraan. Nah, bahasa resmi kenegaraan ini dipakai di dalam segala upacara pemeristiwa dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun bentuk tulisan. Yang kedua, sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, yang dimana dalam berkomunikasi antar siswa dan guru atau bahkan seluruh warga sekolah wajib menggunakan bahasa Indonesia dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga ada pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi. Nah, fungsi lain dari bahasa Indonesia secara umum yaitu fungsi umum bahasa sebagai alat komunikasi manusia, sedangkan fungsi khususnya adalah sesuai dengan tujuannya yaitu fatik, konatif, emotif, kultural, politis, edukatif, mengatur diri, mengatur orang lain, interaksi, adaptasi, sosial, dan sebagainya. Slide berikutnya yaitu membahas tentang ragam bahasa Indonesia. Nah, ragam bahasa Indonesia ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan waktu. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan media. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan situasi. Dan yang keempat, ada ragam bahasa berdasar daerah. Yang pertama yaitu ragam bahasa berdasar waktu. Nah, ragam bahasa berdasarkan waktu ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ragam bahasa lama dan yang kedua ragam bahasa baru. Di ragam bahasa lama ini diatur dengan nuansa bahasa Melayu, dan di ragam bahasa yang baru ini diatur dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang umumnya diperbarui, dan contoh kalimatnya seperti pada masa lalu menggunakan kata koejono dan moenjol, sedangkan saat ini orang mengenal dengan kunjono dan muncul. Selanjutnya sub yang kedua yaitu berdasar ragam bahasa berdasarkan ragam media. Nah, berdasarkan ragam media ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada ragam tulis dan ragam lisan. Nah, perbedaan antara ragam lisan dan tulisan tersebut ialah ragam lisan perlu kehadiran lawan tutur, unsur gramatikal tidak lengkap terkait ruang dan waktu, dipengaruhi punktuasi, jeda, dan ritme suara. Sedangkan tulisan yaitu tidak diperlukan kehadiran lawan tutur, unsur gramatikal lengkap, tidak terikat ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Selanjutnya yaitu ragam bahasa berdasar situasi. Nah, di dalam berdasar situasi ini juga dibagi menjadi beberapa bagian.
Yang pertama yaitu ragam resmi atau formal. Yang kedua ada ragam tidak resmi atau informal atau casual. Dan yang ketiga ada ragam akrab atau intim. Dan yang keempat ada ragam konsultatif. Seperti apakah itu? Adakah yang lain? Nah, nah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu ragam resmi atau ilmiah. Lisan dan tulisan dibedakan menjadi dua bagian juga. Yang pertama ada lisan dan yang kedua ada tulisan. Yang pertama, lisan ini maksudnya berbunyi bahwa bahasa Indonesia yang berbasis pengaruh dialek dan logat. Beberapa contoh ragam lisan tidak baku, contohnya seperti KTP, bapak, ikan, patung, diameter. Sedangkan tulisan ini digunakan untuk keperluan ilmiah atau akademik, diatur oleh aturan ilmiah, yaitu EYD, atau ejakan yang disempurnakan, diksi baku, kalimat efektif, dan tata tulis baku. Sedangkan ragam non-ilmiah dibedakan juga menjadi dua bagian. Yang pertama ada lisan. Nah, lisan ini merupakan percakapan keseharian yang bebas aturan. Bahasa percakapan biasanya gaul atau prokem. Sedangkan tulisannya yang pertama itu untuk keperluan non-ilmiah seperti pribadi, keluarga, dan sosial. Yang kedua, tidak ada aturan ilmiah yang mengikat. Sedangkan sub yang ketiga yaitu ragam akrab atau intim. Nah, di ragam akrab ini merupakan kalimat pendek yang menggunakan diksi tertentu didukung oleh bahasa nonverbal untuk mendukung kebermaknaan. Dan yang terakhir yaitu ragam konsultatif. Ragam konsultatif ini digunakan untuk bisnis dan konsultasi setengah resmi karena adanya campur kode dan alih kode. Dan yang terakhir ada bahasa daerah. Nah, di dalam bahasa daerah ini merupakan suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan pada suatu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau daerah yang lebih luas. Selain memiliki pulau yang banyak, ternyata Indonesia juga memiliki bahasa yang banyak pula. Contohnya ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, dan lain sebagainya. Nah, di slide terakhir ini kita akan membahas tentang implikasi bahasa Indonesia pada masyarakat dan kehidupan sehari-hari yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia secara baik. Nah, penggunaan bahasa Indonesia secara baik ini maksudnya yaitu berbahasa Indonesia yang baik, berarti bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat Indonesia. Peraturan ini berkaitan dengan penggunaan. Contohnya sebagai berikut. Contohnya yaitu, apakah kamu memahami tugas yang diberikan oleh guru? Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Berarti bahwa harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa yang di Indonesia pakai. Contohnya, ibu sedang duduk di halaman. Yang ketiga, ada penggunaan bahasa Indonesia secara tidak baik. Nah, maksudnya yaitu menyalahgunakan kaidah bahasa dengan nilai sosial masyarakat. Contohnya, ada nggak yang paham PR tadi? Nah, yang terakhir yaitu penggunaan bahasa Indonesia secara tidak benar. Maksudnya yaitu menggunakan bahasa yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks bahasa Indonesia. Contohnya, Andi lagi makan ayam. Nah, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya
Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Saat itu, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa serta menjadi bahasa pergaulan antar etnis atau biasa yang disebut dengan lingua franca. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga kalian suka dengan apa yang saya jelaskan tadi dan semoga bermanfaat. See you next video, guys. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.